Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Moza, mahasiswi Universitas Yarsi jurusan Akuntansi semester 3. Pada video kali ini saya akan melanjutkan uji SPSS pada data kuesioner yang sebelumnya telah saya jelaskan di video pada minggu sebelumnya. Pada minggu ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi, di mana uji asumsi klasik itu terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterogeneitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi apakah berdistribusi secara normal atau tidak. Untuk uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi berkolerasi atau tidak antar variabel bebas. Lalu untuk uji heterogeneitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terdapat kesamaan variabel atau tidak. Lalu untuk uji hipotesis terdiri dari dua, yaitu uji T dan uji F. Di mana uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau pengaruh sendiri yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau pengaruh bersama-sama oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu di dalam uji hipotesis ini juga terdapat analisis regresi berganda, di mana analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu yang terakhir, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besaran persen atau berapa persen pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, di sini sudah saya buka software SPSS-nya, tinggal kita lakukan ujinya saja. Untuk melakukan ujinya kita buka filenya dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai data yang kemarin, kita klik open. Nah, datanya sudah terbuka ya. Di sini kita bisa melihat kemarin kita sudah membuat jumlah masing-masing variabel, di mana kemarin variabel B ini itu variabel kemandirian belajar. Nah, kita beri keterangan di bagian labelnya ya teman-teman. Lalu untuk variabel M ini variabel untuk motivasi belajar. Lalu yang W ini variabel dependennya yaitu prestasi praktikum. Nah, jika sudah diberi keterangan labelnya, kita mulai saja ujinya. Kita klik menu Analyze, lalu kita klik yang Regression, lalu kita klik yang Linear. Jika sudah akan muncul tampilan seperti ini, kita masukkan saja variabelnya, di mana untuk variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi ya teman-teman, yaitu variabel prestasi praktikum. Kita masukkan, lalu untuk variabel independennya, variabel kemandirian belajar dan motivasi belajar kita pindahkan. Lalu kita klik menu statistik di sini. Untuk menu statistik kita pilih yang collinearity diagnostic, kita centang, kita klik continue. Jika sudah kita pilih bagian plot. Nah, di sini kita masukkan untuk variabel Y-nya itu variabel yang selesit ya teman-teman. Lalu yang X-nya itu yang variabel zipred. Jika sudah kita klik continue, lalu kita klik lagi bagian self. Nah, untuk di bagian ini kita lihat bagian residualnya saja,
kita klik yang unstandardized. Nah, kita checklist bagian ini untuk melakukan analisis regresi berganda nanti ya teman-teman. Kalau sudah kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar tabelnya, namun sebelum kita baca, kita buat atau kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu kita klik menu Analyze, lalu parametric test, lalu legacy dialogues, dan terakhir one sample KS. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tes variabel listnya kita masukkan yang unstandardized tadi, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Yang pertama kita lakukan dalam uji asumsi klasik yaitu uji normalitas untuk melihat nilai residualnya berdistribusi secara normal atau tidak. Di sini yang kita lihat adalah nilai signifikasinya. Di sini kita lihat nilai signifikannya 0,074. Tadi sudah saya beritahu bahwa rule of thumb-nya uji normalitas yaitu 0,05. Apabila di atas 0,05 maka nilai residualnya itu berdistribusi secara normal. Di sini sudah ada keterangannya, keterangan hasilnya di mana distribusi residualnya itu normal ya teman-teman. Lalu jika sudah membaca tabel uji normalitas, kita melakukan uji multi-core. Nah, untuk melakukan uji multi-core, kita melihat tabel koefisien. Tapi karena ini banyak menu-menunya atau kolomnya, kita baca untuk uji multi-core ini kita baca yang bagian collinearity statistik, bagian tolerance, dan VIF-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk uji multi-core, kita lihat apabila ada saat pengambilan keputusannya, apabila nilai toleransinya di atas 0,1 atau nilai VIF-nya di bawah 10, maka tidak terjadi multi-core. Di sini kita lihat nilai toleransinya 0,789 yang berarti di atas 0,1 ya teman-teman. Lalu nilai VIF-nya 1,268 yang berarti di bawah 10. Berarti uji multi-core ini memberitahu bahwa penelitian ini tidak terjadi multi-core. Lalu setelah melakukan uji multi-core, kita melakukan uji heterogeneitas dengan melihat grafik scatter plot di sini. Untuk melihat apakah ada masalah hetero atau tidak, kita melihat lingkaran bulat di sini ya teman-teman. Di sini kita lihat bahwa bulatan-bulatan ini berdistribusi atau menyebar, tidak berkumpul pada satu titik. Nah, di sini memang terlihat ada yang menempel, tapi selagi tidak tumpang tindih, maka dia dikatakan tidak ada masalah hetero. Jika sudah melakukan uji hetero, kita melakukan uji hipotesis yaitu uji F dan uji T. Namun yang pertama saya akan lakukan yaitu uji F terlebih dahulu. Untuk uji F, kita melihat tabel ANOVA ya teman-teman. Di sini kita melihat bahwa nilai signifikasinya yaitu 0,00 yang berarti di bawah 0,05. Dasar pengambilan keputusan uji F apabila di bawah 0,05 maka model penelitian ini dapat digunakan untuk uji selanjutnya. Namun jika berada di atas 0,05 maka model penelitiannya tidak dapat digunakan untuk uji selanjutnya.
Karena di sini berada di bawah 0,05, maka model penelitiannya dapat digunakan untuk uji selanjutnya, yaitu uji T. Untuk uji T, kita melihat tabel yang sama dengan uji multicolor tadi, namun bedanya kita melihat kolom signifikan dan kolom B. Di sini untuk uji T ini melihat pengaruh, apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini kita lihat nilai signifikasinya 0,00, yang di mana dasar pengambilan keputusannya apabila di bawah 0,05, maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen. Di sini variabel signifikannya bernilai 0,00, berarti di bawah 0,05, yang berarti variabel independen, yaitu variabel kemandirian belajar dan motivasi belajar, berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu prestasi praktikum. Namun sebelumnya kita lihat juga apakah pengaruh tersebut positif atau negatif, dan kita melihat pada kolom B di sini. Kita lihat angkanya itu menunjukkan nilai positif ya teman-teman, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu berpengaruh positif. Maksudnya berpengaruh positif yaitu contohnya kemandirian belajar dan motivasi belajar. Apabila semakin tinggi tingkat kemandirian atau motivasi belajar kita, maka hasil atau nilai prestasi praktikumnya akan lebih bagus lagi dibanding dengan ketika nilai kemandirian dan motivasi belajarnya itu rendah ya teman-teman. Lalu yang terakhir, kita lakukan analisis regresi berganda pada tabel model summary di sini. Yang kita lihat adalah, maksudnya uji koefisien determinasi pada model summary. Di sini kita lihat kolom R-square-nya untuk melihat berapa persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di mana di sini R-square-nya menunjukkan nilai 0,542 atau 54,2%, yang berarti besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 54,2%. Nah, dari 54,2% ini masih ada sisa 45,8% dari 100%, yang berarti 45,8% itu adalah variabel lain yang ikut mempengaruhi variabel dependen, namun tidak diteliti dalam uji koefisien determinasi ini. Contoh variabel lainnya mungkin bisa dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan, di mana lingkungan keluarga apakah orang tuanya mendukung proses pembelajaran anaknya atau tidak. Lalu untuk lingkungan pertemanan, pengaruh pertemanan terhadap kemandirian, terhadap motivasi belajar kita ya teman-teman. Apakah teman-teman atau lingkungan pertemanannya itu suportif juga atau tidak, seperti itu. Baik, itulah uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.